wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah mawadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrati rodat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, kedua nikmat yaitu masih ditetapkannya hidayah Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa beristiqomah dalam beramal kebajikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan menjadikan satu wasilah kita mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kemarin hadis masih nomor 4, kemarin baru setengahnya ya, masalah yaitu rukun Islam. Kemarin baru masalah hadisnya, kemudian diperkuat oleh apa? Dalil Al-Qur'anul Karim atau firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi qarwatin nabi asrarihi. Qala berfirman Allah taala yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yang mana dalil berkaitan dengan yaitu rukun Islam kemarin. Laisal birra, yang mana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah ila akhirih, yang artinya laisa tiadalah al birra yaitu kebajikan, ang tuwallu yaitu menghadapkan kalian, wujuhakum yaitu wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi ke arah timur, wal maghribi dan ke arah barat. Walakin albiro, tetapinya yang disebut dengan amal kebajikan atau amal kebaikan itu yaitu man amana, orang yang beriman, billahi wal yaumil akhir, yaitu meningkatkan keimanannya billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan kepada akhirat, wal malaikati dan kepada malaikat, wal kitabi dan kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin yang kepada para nabi, wa atal ma, kemudian orang yang meningkatkan keimanan kepada Allah, orang yang beramal kebajikan itu yaitu suka memberikan harta ala hubbihi, yang dicintainya. Jadi kalau kita mau memberi, kalau bisa hal perkara yang sangat kita cintai, jangan barang bekas gitu ya. Orang yang benar-benar beramal kebaikan itu kalau bisa apa hal atau perkara yang kita suka gitu. Di antaranya itu memberikan kepada siapa? Dzawil qurba, yaitu kepada kerabat-kerabat dulu yang dekat, saudara-saudara kita. Kemudian kalau sudah saudara kita, wal yatama, baru kepada siapa? Anak-anak yatim, tetangga kita atau siapa anak yatimnya. Wal masakin, kemudian kepada siapa? Orang-orang miskin di sekitar kita, terutama baru ke yang jauh. Wa ibnu sabil, kemudian kepada ibnu sabil yaitu orang yang berjalanan. Wasailin, yaitu kepada orang yang minta-minta. Kalau misalnya ada yang benar-benar kesusahan, tapi kadang-kadang sekarang susah ya menilai orang yang benar-benar susah, yang minta-minta terutama kadang. Tapi kita kalau kita mau memberi mah jangan apa keluar seudon ya, tapi kita husnudon aja gitu. Oke, kira-kira mau memberi, beda itu masih sekilas aja, ada berita katanya kelihatan di kota minta-minta, tapi di kampungnya bahaya. Tapi kita mah kalau niat memberi mah tidak boleh apa seudon. Kemudian ofiriqob, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Wa aqama shalah, kemudian melaksanakan ibadah shalah, wa ata zakat, kemudian melaksanakan membayar zakat, wal mufuna, kemudian menepati bi'ahdihin dengan janji-janji kalian kalau kalian sedang berjanji. Idza ahadu, tatkala kalian berjanji, maka kalian berjanji laksanakan atau tepati janji kalian. Wasabirina, dan orang-orang yang bersabar bil ba'sa'i wad dharra, yaitu ketika dalam kesempitan, dalam keadaan apa? Penderitaan, kesedihan, ketika ada ujian, yaitu dengan diiringi dengan apa? Rasa sabar. Wa inal ba'si, kemudian ketika apa? Peperangan harus diiringi dengan kesabaran.
Ulaika, maka itu golongan orang-orang tersebut yang beramal kebajikan tersebut yang disebutkan tadi, alladzina, yaitu golongan orang-orang sodaku, yaitu yang sedang beramal kebaikan. Wa ulaika, dan golongan tersebut itu humul muttaqun, yaitu golongan-golongan orang yang bertakwa. Maka qad aflahal mu'minun, yaitu nyata bagja, begitu sangat bahagialah al mu'minun, orang-orang yang beriman, yang meningkatkan rasa kepercayaannya, keyakinannya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil memperkuat rukun Islam yang kemarin. Hadis yang nomor keempat. Dan hadis yang kelima, An Abi Hurairah, yaitu hadis yang diterima oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada Abi Hurairah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, al imanu, bahwa disebutkan iman itu yaitu bid'un, lebih, wasituna su'batan, yaitu ada 60 cabang ya iman. Sebagian hadis disebutkan lebih, di sini hampir sampai 70 ya cabangnya. Kemudian wal haya'u, dan rasa malu itu itu subatun, sebagian cabang, minal iman, dari yaitu keimanan. Jadi sifat malu itu adalah cabang dari itu iman. Nah, berkaitan dalam hadis nomor 5, bahwasanya ini untuk memperkuat atau meningkatkan rasa keyakinan, keimanan kita terutama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya definisi iman itu yaitu tasdiqul qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, meyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, diucapkan dan dikerjakan oleh anggota badan kita, itu iman. Kemudian tadi iman itu terbagi sampai 60 cabang. Syekh Al-Qaramani, beliau berkata bahwa yang disebut 60 cabang itu min arba'in ila tis'in, bid'un ya, bid'un wasituna, 60 cabang lebih itu 64 sampai 69 cabang. Kata menurut Syekh Al-Qaramani beliau bahwasanya syubatul iman wa in kana mu'tadatun illa anna hasilaha yarju ila asli wahidin wa huwa takmilun nafsi, yaitu cabang-cabang keimanan itu emang banyak gitu, namun ini diantaranya gitu ya, diantara keimanan yang tadi yaitu sifat al-hayau, yaitu punya rasa malu. Kemudian Rasulullah SAW berkaitan dengan iman tersebut memberikan isyarat kepada siapa? Sufyan As-Saqafi. Beliau mengatakan ketika masalah keimanan, kata beliau, qul amantu billah sumastaqim, katakan olehmu, berimanlah aku kepada Allah, kemudian kalian beristiqomah dalam beramal kebaikan. Kemudian wal i'tiqadu tasyibu ila sitati asyatu syubah, yang namanya keyakinan, keimanan itu kan tadi bercabang sampai ada 16 cabang. Di antaranya 16 cabang itu dari 60 yang tadi disebutkan, pertama yaitu talabul ilmi, orang yang meningkatkan keimanannya kepada Allah, orang yang meningkatkan keyakinan kepada Allah, dia senantiasa suka bertolabul ilmi, suka kajian. Itu berarti orang meningkatkan keimanan dari cabang iman tersebut. Kemudian wa ma'rifatus sani'i wa tanzihi anit naqais. Kemudian di antara cabangnya iman tersebut adalah mengetahui sani'i, dat yang menciptakan, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan makrifat kepada Allah, orang tidak akan kenal kepada Allah kalau dia tidak meningkatkan yaitu keimanan. Ya syariatnya dengan sholat, ya beramal kebajikan, torekatnya, perjalanannya meningkatkan ziyadatul iman, baru ma'rifatul, baru orang akan kenal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan apa? Meningkatkan keimanan. Ketika orang sudah ma'rifatullah wa tanzihu anin naqais, dia itu akan membersihkan dari apa? Aib kekurangannya. Sehingga kalau orang sudah ma'rifatullah itu sudah tidak memikirkan duniawi, dia sudah tidak tergila-gila dengan duniawi karena dia cukup pengen diridhoi oleh Allah. Keinginannya itu, ya. Nafsunya cuma itu aja. Jadi sudah tidak memikirkan masalah yang duniawi. Gimana masalah dunianya? Dunianya mengikuti dia. Kadang-kadang kita mohon maaf, terutama dalam emosi, dalam nafsu, kadang-kadang kita itu lebih apa? Lebih diutamakan, lebih disukai apa? Masalah dunia kan. Kalau kita itu pengen anu. Tapi Allah yang apa? Orang yang sudah ma'rifatullah, artinya orang yang sudah merasakan manisnya ibadah itu, kemauannya cuma satu, yaitu apa? Dia diridhoi oleh Allah, dia diberi rahmat oleh Allah, itu aja. Gitu aja. Kalau orang yang sudah benar ma'rifatullah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Itulah diantaranya cabang dari iman. Kemudian wal imanu bisifatil ikramisil hayat. Kemudian iman itu dengan disifat kemuliaan, diantaranya apa? Seperti kehidupan, wal ilmu, yaitu dengan ilmu. Kemudian wal iqraru bil wahdaniyah, mengakui tentang apa? Keesaan Allah. Wal i'tiraf mengetahui bi anna ma'adahu sin'ihi, yaitu selain Allah semuanya apa? Ciptaannya. Cuma Allah yang sang khaliq. La yuzadu wa la yudamu, dia pun tidak akan apa? Dengan ada dan ataupun tiadanya illa biqadrihi wa qadrihi, yaitu kecuali semuanya perkara yang dia lakukan adalah ketetapan Allah dan takdirnya Allah. Dia meyakini semua gerakannya, bernapasnya, setiap langkahnya. Cuma ini hakikatnya oleh Allah. Saya bisa ikut kajian, la haula wala quwata, saya merasa tidak daya upaya kecuali dengan gerakannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suka ada pertanyaan dulu begini ya, seperti pernah belajar tukang cukur. Saya tidak percaya adanya Allah. Kenapa tidak percaya Allah? Kalau benar Allah mengatur kita, ya. Tidak akan apa? Orang yang berantem, udah aja sama Allah diatur. Tidak ada apa? Orang yang sengsara, karena kan diatur oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, saya tidak percaya adanya Allah. Tukang cukur bilang begitu. Tidak akan ada apa? Yang pakir, kemudian tidak ada yang apa? Yang berantem. Dia begitu. Tukang cukur, kemudian si tukang cukur diam saja, tidak menjawab. Sesudah itu tukang cukur itu yang orang yang dicukurnya itu sudah pulang, dia bawa orang yang gondrong. Ke tukang cukur. Mang, kata Mang kan tidak percaya adanya Allah. Saya juga sama, tidak percaya ada tukang cukur. Kenapa kamu bilang begitu tidak ada tukang cukur? Kan kamu barusan dicukur sama saya. Kalau benar ada tukang cukur, tidak akan ada orang yang gondrong. Artinya apa? Maksudnya apa? Begitu juga orang ketika apa? Sebetulnya orang yang suka berantem, orang yang miskin itu bukan tidaknya adanya Allah. Karena apa? Karena dia yang tidak menggerakkan diri untuk bekerja. Karena fakir. Dan orang cukur pun sama. Dia itu bukannya gondrong karena dia tidak mau pergi ke tukang cukur. Gitu. Paham? Seperti gitu. Jadi bukannya Allah yang tidak mengatur. Dia itu miskin karena apa? Karena tidak mau bekerja. Tukang itu juga gondrong karena apa? Dia tidak datang ke tukang cukur. Baru ngulang ke tukang cukur. Tentu mas, seperti begitu orang yang apa? Yang tidak meyakini tentang apa? Orang yang diurus oleh Allah. Maka kita pasrahkan. Benar kita itu apa? Hakikatnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wal iman bi malaikati wal mutarati, dia meyakini meningkatkan keimanan kepada para malaikat yang disucikan. Kemudian apalagi watas dikurislihi al muayyidin bil ayati, dia pun meyakini tentang apa Rasul-Rasul Allah yang diperkuat dengan tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda
mujizat para rasul, wa husnul i'tiqad bihim, kemudian pun dia memperbaiki dengan keyakinannya kepada para rasul, bahwa rasul itu orang-orang yang sholih, orang-orang yang benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu bihudusil alim, dia pun meyakini tentang seluruh mengetahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu panai wajabi wa minasyati saniyah, dan dia pun meyakini bahwa semuanya pun akan musnah yang di alam dunia pun, dan dia pun akan dibangkitkan yang kedua kalinya, yaitu nanti di yaumil akhir. Dia meyakini bahwa idatul arwahil ajsam, bahwa ruhnya itu akan dikembalikan kembali ke dalam jasadnya. Wa ikrahu bil yaumil akhir, dia pun mengakui bahwasanya ada hari kiamat, bima fi minas sirat, di antaranya hari kiamat itu dia itu antaranya jembatan Shiratal Mustaqim, wal hisab, dia meyakini adanya perhitungan amal perbuatan dia ketika di dunia, wal mizan, dia pun meyakini tentang pertimbangan amal, bahwasanya kelak di akhirat itu akan ditimbang, wa sayyiri ma tuatiru ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun meyakini tentang seluruh berita sumber yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal wuqufu ala wadil jannati wasawabihi, dia pun percaya meyakini ada janji nikmatnya, kenikmatan surga dan pahala pahala orang yang mendapatkan surga. Wataiqanu biwa'idin nar wa iqabiha, dia pun meyakini tentang ancaman-ancaman neraka dan siksa-siksa neraka. Itu baru dalam keyakinan. Kemudian dalam iman tadi arkan iman itu dilaksanakan oleh anggota badan. Wal amalu yang ke-9 asamin, kalau dilaksanakan oleh anggota badan terbagi 3 bagian. Di antaranya ahaduka mayataku bil mai nafsahu wa biyang qasimila qismain, yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri. Antaranya ada 2 yang berkaitan, ahaduma mayataku bil batni wa hasri tazkun nafsi anil rodail. Di antaranya yang berkaitan dengan diri sendiri itu yaitu hal-hal yang terutama dari batin, seperti nilainya dia tadi dirinya mensucikan diri. Di antara anil rodail, dari hal-hal yang hina. Hal-hal yang hina itu di antaranya wa ummahatuha, di antara pokoknya itu asyaratun, ada 10. Pertama syara'ut tu'am, jagalah dari makanan-makanan yang buruk, karena makanan yang buruk itu mohon maaf yang bisa meningkatkan nafsu kita, dan terutama dalam beramal keburukan. Kalau kita belum merasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, tumanina ibadah, tenang dalam ibadah, di antaranya orang yang belum bisa menjaga terutama dari makanan-makanan subhan, ya, maka kontrol makanan kita. Kemudian wasyarhul kalam, jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang lain, perkataan keji terutama. Wahubul jah, dan jagalah, maksudnya membersihkan diri itu jangan terlalu cinta dalam masalah kedudukan, ya, karena dengan kedudukan bisa pecratan terutama menimbulkan sifat sombong. Biasanya kalau dia punya kedudukan, punya pangkat, jangan merasa bangga dia punya titel, punya kedudukan, punya pangkat, karena dengan dia kalau merasa bangga akan tadi timbul sifat ujub, sifat sombong. Hubul mal, jangan tergila-gila dengan harta. Harta kan kita tahu bahwasannya yang kita kejar sejerih payah itu semua akan hilang ketika kita meninggal, karena orang yang disibukkan dengan harta akan capek sendiri sebetulnya, ya. Tapi harta pun kita perlu karena sedekah dengan harta, artinya jangan tergila-gila saja, ya, seperlunya. Wa hubbud dunya, yaitu orang jangan terlalu mencintai dunia. Wal haqdu, yang dibersihkan diri itu kemudian bersihkan dari sifat dengki. Wal hasadu, iri dengki kepada orang lain, iri. Wal hasadu, dan sifat iri, ya, iri kepada orang lain. Bersihkan hati kita. Waria, yaitu dari sifat ria, amalnya pengen dilihat orang lain secara syariat, secara hakikat enggak, yaitu amalnya secara hakikat oleh diri sendiri pun jangan terlihat. Artinya ketika beriman jangan diingat-ingat. Wanifak, bersihkan dari sifat munafik. Wal ujub, dan terakhir diantaranya yaitu bersihkan dari sifat ujub, merasa bangga diri, merasa paling benar, merasa paling suci. Bersihkan itu kalau bersihkan hal-hal tersebut itu termasuk
pekerjaan amaliyah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau syu'batul iman, cabang dari iman. Nah, pertanyaan sebelumnya udah beres ya, takut kesiangan, takut ngantuk biasanya Mas kalau usul lah. Ada pertanyaan Mas? Enggak, yang lain ada barangkali pertanyaan? Kebersihan juga sebagian dari iman Ya. harus syakra iman. Ya, itu kan cabang, masih cabang dari iman. Ya, mau membersihkan diri, mau membersihkan apa, lingkungan atau apapun ya, termasuk itu membersihkan iman. Makanya suka ada guru saya dulu memberikan isyarat, kalau kamu orang penakut harus suka membersih dulu gitu. Ya emang itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita suka penakut misalnya ya lewat kuburan tengah malam suka bebersih, itu bisa meningkatkan rasa keimanan. Itu sehingga apa yang dia takuti bukan kuburan tapi apa, siksa Allah. Siksa Allah lebih pedih. Kalau misalnya Anda misalnya ya dari golongan jin yang mengganggu atau mencekik kita sampai mati paling seketika. Tapi kalau adab Allah, dia sudah diadab, misalnya dia orang maksiat ya, adab, sembuhkan lagi, siksa lagi, ini lagi, siksa lagi, terus berulang. Maka itu lebih pedih. Itu orang yang menegakkan. Terus yang tadi ada ma'rifatullah, hari yang kita mengenal Allah, itu cabang iman juga atau gimana? Ya, kalau pengen lebih mengenal Allah, tingkatkan di antara corekatnya apa? Ziyadatul iman, yaitu keyakinan kita kepada Allah. Ketika keyakinan kita terus bertambah kepada Allah, baru kita akan apa? Marifatullah, mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, itu tadi itu ya, dalam beribadah pun dia akan merasakan apa? Manisnya ibadah. Perjalanannya itu diantaranya masih banyak thariqah itu ya. Tapi ada hadis yang menerangkan bahwa awaludin ma'rifatullah, awalnya agama itu mengenal Allah. Nanti kenal Allah dulu baru kita beragama. Awal gimana? Awaludin ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah lebih dulu kan. Baru mengenal baru orang disebut belum beragama. Ya, kita kan belum beriman. Mari harus mengenal Allah dulu. Jadi pertanyaannya awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama kan mengenal Allah. Berarti kalau kita belum mengenal Allah, berarti belum beragama, berarti belum beriman. Jadi maksudnya tafsiran dari situ, itu kan tafsirannya banyak ya, diantaranya boleh gitu. Maksudnya gini Mas ya, awal dari apa? Awal dari beragama itu. Awal dari beragama itu mengenal Allah, bukan artinya kita harus mengenal dulu Allah, bukan. Itu gimananya umum ya. Di antaranya kalau orang pengen lebih kenal kepada Allah, diantaranya itu dia lebih memperketat, dia lebih meningkatkan terutama dalam ilmu agama. Itu makna utama. Makna kedua, ada juga orang apa tujuan harus mengenal Allah, sehingga kalau dia sudah mengenal Allah pengen masuk ke dalam apa agama Allah, itu dari apa cabang-cabang pengertian dari masuk tersebut gitu. Jadi artinya kalau orang sudah kenal kepada, seperti orang masuk komunitas, kalau udah kenal kan dulu, karena yang dikenal komunitas dulu kan, nah, biasanya gitu ya, karena dulu komunitas itu gimana nih persyaratan atau apa, kalau dia tertarik baru masuk. Itu diantaranya orang tujuannya apa, harus kenal dulu kepada Allah supaya dia bahasa Sunda maka pincut, tahu kepincut kan, tertarik supaya dia masuk kepada agama Allah. Bukan artinya dia tidak beragama, itu tujuannya supaya dia masuk agama. Maka kenali dulu Allah gitu. Yang pertama tadi, yang kedua itulah maksudnya dari hadis tersebut. Itu mungkin Mas gambaran. Gimana yang lain? Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.